Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alman Kurniawan. Saya dari manajemen kelas A angkatan 23. NIM saya 2310601047. Di sini saya akan menjelaskan salah satu pahlawan perempuan pendiri Aisyah yang bernama Siti Walidah. Nah, jadi Siti Walidah itu lahir di Yogyakarta pada 3 Januari 1872 Masehi. Nah, jadi ia berasal dari keluarga yang sangat beragama. Ayahnya adalah seorang penghulu keraton bernama Haji Muhammad Fadil bin Kiai Penghulu, Haji Ibrahim bin Kiai Muhammad Hasan Pangkol bin Kiai Muhammad Ali Ngarden Pankol. Sementara itu, sang ibu dikenal dengan nama Nyai Mas, yang juga berasal dari kampung Kauman, Yogyakarta. Dengan latar belakang keluarganya, tidak heran apabila Siti Walidah sejak balia sudah diajari mengaji Al-Quran. Sejak kecil, ia juga tidak pernah menempuh pendidikan formal, sebab pandangan masyarakat Kauman pada saat itu menganggap bahwa sekolah di sekolah formal adalah hal yang haram. Terlebih lagi, pada masa itu, sekolah-sekolah banyak didirikan oleh Belanda. Oleh karena itu, pendidikan yang diterima Siti Walidah hanya berasal dari kedua orang tuanya. Nah, jadi tahun 1917 dibentuklah sebuah kelompok pengajian Sapa Tresna. Di perkumpulan itu, Nyai Walidah rutin membentuk khusus membaca Al-Quran dan rajin mengumpulkan perempuan, baik tua maupun muda, untuk mendapatkan pelajaran dari Kiai Dahlan. Selain itu, ada pula perkumpulan Wal Asri yang merupakan pengajian bagi kaum ibu dan remaja putri yang rutin diselenggarakan pada Ba'da Asyar. Tak hanya itu, ada pula pengajian yang diperuntukkan bagi buruh batik di Kauman yang diselenggarakan setelah maghrib, usai mereka menuntaskan pekerjaannya. Pengajian itu disebut dengan nama Maghribi School. 3 kelompok pengajian inilah yang nantinya menjadi embrio Aisyah. Saat Aisyah pertama dibentuk pada tahun 1928, Nyai Walidah tidak serta-merta didahulukan menjadi ketua umum. Menurut Siti Hordiroh Ahmad yang merupakan cicit dari Nyai Dahlan, saat itu Nyai Dahlan tahu diri untuk tidak menjadi ketua Aisyah karena merasa belum mampu. Saat itu, Nyai Walidah belum bisa membaca dan menulis Latin. Kemudian, mulailah Nyai Walidah belajar huruf Latin bersama dengan peserta pengajian perempuan atau para tetangga seusianya. Usianya waktu itu sudah masuk angka 40-50 tahunan. Nyai Walidah belajar lewat bimbingan istri dari S. Trirosoebono. Setelah itu, Nyai Walidah baru berani menjadi ketua Aisyah karena sudah merasa punya bakat yang cukup, ujar Hodiroh. Untuk selanjutnya, Nyai Walidah menjabat sebagai ketua Aisyah dari tahun 1921 sampai dengan 1933. Namun, pada tahun 1927, yang menjadi penasihat Aisyah yang saat itu terus berkembang membentuk ranking di luar Jawa. Berulah pada tahun 1933, Nyai Walidah digantikan oleh Siti Aisyah Hilal. Nyai Walidah wafat pada tanggal 31 Mei 1946. Pada tahun 1971, pemerintah Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional kepada Nyai Walidah karena kiprahnya yang telah mendidik dan membina perempuan muda sebagai calon pemimpin Islam. Pemberian gelar itu diputuskan melalui surat keputusan Presiden RI No. 042 TK tahun 1971 oleh Presiden Soeharto. Sepenuturan Siti Hordiroh, saat itu Presiden Soeharto menawarkan untuk memindahkan makam Nyai Walidah yang berada di Kauman agar berada berdampingan dengan makam Kiai Dahlan di komplek makam Koreng Kejen.
Presiden Soeharto menilai sangat jarang ada pasangan suami istri yang dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Namun, Siti Juwaria, cucu yang menerima penghargaan tersebut, saat itu menolak tawaran dari Presiden Soeharto. Ia terkenang pada pesan Kiai Dahlan untuk tidak memewahkan makam, mengkultuskan makam, dan menempatkan makam secara berlebihan. Mungkin cukup dari saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.